Kisah Bang Goni, preman asli tanah Betawi. Kisah ini berlatar belakang di sebuah daerah yang ada di DKI Jakarta, sekitaran awal tahun 2000-an. Dalam pelariannya, Bang Nasir, yang biasa dipanggil Bang Goni itu, banyak mendapatkan kejadian-kejadian janggal yang berkaitan langsung dengan makhluk gaib dan alam gaib yang belum pernah ditemui oleh Bang Goni sebelumnya. Di sebuah daerah terpencil yang jauh dari gemerlap ibu kota itu, Bang Goni menetap selama beberapa bulan karena sebuah permasalahan besar yang hampir merenggut nyawanya. Dan hal tersebut pun akhirnya mengubah kehidupan Bang Goni hingga akhirnya ia menjadi orang yang disegani di sebuah daerah. Kisah berawal ketika ada seseorang yang mengontrak di rumah milik orang tua Bang Goni yang sebelumnya ditempati oleh paman dan juga bibinya. Saat itu, Bang Goni yang merasa penasaran dengan gerak-gerik tetangga barunya pun mulai mengawasi rumah orang tuanya yang dikontrak oleh seseorang yang selalu berpenampilan necis dengan rambut yang terlihat selalu klimis. Karena merasa curiga dengan orang-orang yang datang ke rumah yang sudah dikontrak itu, Bang Goni yang sudah hafal dengan bentuk bangunan rumah orang tuanya itu akhirnya dapat masuk ke dalamnya melalui genteng bagian belakang yang terdapat toren berwarna orange itu. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah yang dikontrak oleh orang yang mencurigakan itu, Bang Goni pun langsung mencari barang yang dirasa mencurigakan. Setelah cukup lama memeriksa, akhirnya Bang Goni pun mendapatkan sebuah benda yang ada di sebuah kamar yang sepertinya menjadi kamar tidur pria tersebut. Setelah berhasil membuka koper yang ada di bawah tempat tidur pria itu, Bang Goni pun mendapatkan barang berwarna putih yang dibungkus plastik kecil. Bang Goni yang sudah tahu jika barang itu adalah barang terlarang pun langsung tersenyum karena merasa sedang beruntung hari itu. Tanpa berpikir panjang lagi, Bang Goni lalu mengambil koper hitam yang berisikan barang terlarang yang harganya cukup mahal, serta untuk mendapatkan barang tersebut terbilang cukup sulit. Tanpa meninggalkan jejak apapun, Bang Goni pun berhasil keluar dengan membawa barang haram curiannya tersebut. Setelah itu, Bang Goni langsung membawa barang terlarang itu ke rumah salah seorang temannya yang bernama Bang Juri. Karena sama-sama mengetahui jika barang yang baru saja dicuri Bang Goni dari rumah orang tuanya yang dikontrakan itu, mereka pun akhirnya sepakat untuk menjual barang haram itu agar bisa segera mendapatkan uang besar. Tapi apa yang dilakukan Bang Goni sedari awal adalah sebuah kesalahan besar yang mana akan membawanya kepada nasib buruk dan pahitnya penderitaan hidup. Beberapa minggu pertama, Bang Goni dan Bang Juri merasa sangat senang atas hasil penjualan barang haram tersebut. Bahkan Bang Goni dan Bang Juri bisa membeli masing-masing sebuah sepeda motor. Padahal barang yang mereka jual itu belum separuh dari jumlah barang yang ada. Awal petaka yang dialami Bang Goni pun terjadi ketika Bang Juri yang ingin memiliki barang haram itu mulai melakukan kecurangan. Keserakahan mulai merasuk dan menguasai hati serta pikiran Bang Juri yang menginginkan hasil lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Dan hal itulah yang akhirnya menghancurkan persahabatan antara Bang Goni dan juga Bang Juri sebelum ajal datang menjemput kematian Bang Juri. Karena gerak-geriknya telah diketahui oleh pemilik barang haram yang sudah dicuri Bang Goni di rumah kontrakannya, Bang Juri pun akhirnya melakukan siasat buruk untuk menjebloskan Bang Goni ke lubang hitam dengan cara menyerahkan Bang Goni kepada pemilik barang haram tersebut yang merupakan seorang anggota dari sindikat pengedar obat-obatan terlarang. Di hari naas itu, Bang Goni yang merasa aneh dengan gelagat dari Bang Juri sahabatnya itu sebenarnya enggan untuk ikut mengantar pesanan barang haram yang sudah dipesan oleh seseorang yang sudah menjadi langganan mereka. "Pakai motor gua aja, Gon. Soalnya tempatnya beda," ujar Bang Juri yang sempat membuat Bang Goni heran kala itu. "Ya udah lu atur aja, Ri.
Gua percaya sama lu, balas Bang Goni yang membuat Bang Juri terlihat semakin kebingungan. Setelah setengah jam menempuh perjalanan dengan menggunakan sepeda motor, Bang Goni dan Bang Juri pun sampai di sebuah rumah kosong di tengah komplek perumahan tua yang sangat sepi. Dengan firasat tajamnya, Bang Goni yang sudah merasa curiga pun terlihat bersiap dengan segala kemungkinan buruk yang akan terjadi padanya. Dan benar saja, ketika Bang Goni dan Bang Juri sudah menunggu beberapa saat, tiba-tiba saja muncul 5 orang yang langsung mengepung mereka berdua. Kelima orang yang datang dari dalam rumah tua yang nyaris roboh itu masing-masing menggenggam senjata tajam yang berupa golok, parang maupun celurit. Setelah Bang Goni dan Bang Juri terkepung, datanglah sebuah mobil kijang kapsul berwarna hitam yang langsung parkir di depan rumah tua tersebut. Betapa terkejutnya Bang Goni ketika dari dalam mobil itu keluarlah seseorang yang sudah tidak asing lagi baginya. Ya, seseorang yang sudah mengontrak di rumah milik orang tua Bang Goni itu terlihat tersenyum ke arah Bang Goni dan juga Bang Juri. Saya tidak menyangka kalau kamu itu berani mencuri barang milik saya, ujar pria yang memiliki kewibawaan dan berkarisma tinggi itu. Saya berikan pilihan kepada kalian berdua. Mati di tempat ini, atau salah satu dari kalian selamat dan menjadi anak buah saya. Imbu pria tersebut sambil tersenyum penuh kemenangan, dan tanpa menunggu komando lagi, kelima orang bersenjata tajam yang mengelilingi Bang Goni dan Bang Juri pun bergerak mundur, memberikan ruang kepada kedua orang sahabat itu untuk saling bertarung. Ya, Bang Goni yang mengerti akan maksud dari pemilik barang haram itu pun langsung mengeluarkan bilah golok kecil yang memang sengaja dibawanya karena dia sudah merasa curiga dengan gelagat Bang Juri sebelumnya. Dasar manusia serakah lu, Ri. Gua kagak nyangka lu bakal ngianatin gua, ujar Bang Goni sambil memasang kuda-kuda dengan tatapan kebencian yang menelanjangi sahabatnya yang mana telah mengkhianatinya itu. Gua agak tega sebenarnya, Gon. Tapi ya gimana lagi? Gue pengen dapat lebih banyak duit lagi. Balas Bang Juri sambil tersenyum jahat. Lu kudu ingat, kagak ada sejarahnya lu bakalan menang lawan gua. Kan lu tahu, setiap kali kita latihan, lu selalu aja bonyok kena pukulan gua. Imbu Bang Juri mengejek kemampuan ilmu bela diri Bang Goni. Ya, selain berteman baik sedari mereka kecil, Bang Goni dan Bang Juri juga sama-sama belajar ilmu bela diri kepada seorang guru yang sangat disegani di daerah tempat tinggal mereka. Tapi entah kenapa, Bang Juri memang selalu selangkah lebih baik daripada Bang Goni dalam urusan ilmu bela diri yang mereka pelajari. Selain itu, Bang Juri memang dikenal lebih lihai dan lebih berani ketimbang Bang Goni, dan hal itulah yang membuat Bang Goni selalu menjadi orang kedua dalam urusan tertentu. Tapi kedua sahabat itu selalu terlihat kompak dan tidak pernah berselisih paham hingga keduanya dapat menguasai daerah di pasar tradisional tempat mereka tinggal dan juga memegang tongkat komando dari sebuah organisasi massa yang mereka sudah buat kala itu. Manusia goblok. Kalau gua mati, pasti lu juga bakalan dibikin mati sama itu orang, Ri. Dasar goblok, umpat Bang Goni yang merasa sangat kesal dengan apa yang sudah dilakukan sahabatnya itu. Alah, banyak omong lu, balas Bang Juri yang langsung melesat menyerang Bang Goni. Pertarungan dua orang sahabat pun terjadi dengan sengitnya. Bang Goni dan juga Bang Juri yang mana sama-sama memiliki ilmu bela diri tinggi itu mulai saling jual beli pukulan yang terlihat sangat indah seperti yang sering dilihat dalam pertarungan di film-film laga. Tapi hari itu pertarungan dua orang sahabat itu dikuasai sepenuhnya oleh Bang Goni yang memang sudah menggenggam bilah golok kecil di tangan kanannya. Tapi hal tersebut tidak berlangsung lama ketika salah seorang dari kelima orang yang mengepung Bang Goni tadi melemparkan parang yang digenggamnya ke arah Bang Juri. Biar seimbang, biar lebih seru, ujar salah seorang yang bertubuh tegap tadi. Dengan parang panjang yang digenggamnya, Bang Juri pun semakin beringas untuk menyerang Bang Goni.
Walaupun mulai kewalahan, tapi Bang Goni tetap terlihat tenang untuk menghadapi serangan dari sahabatnya itu. Tapi semua di luar prediksi dari pemimpin sindikat penjualan barang haram tersebut, Bang Goni dan juga Bang Juri yang awal saling adu pukulan yang sangat mematikan, tiba-tiba saja menyerang kelima orang yang sebelumnya sudah mengepung mereka. Seketika itu juga pertarungan pun berubah. Kelima orang yang tidak siap menerima serangan Bang Goni dan Bang Juri pun terlihat mulai kewalahan dan satu persatu mulai tersungkur. Tapi hal di luar dugaan Bang Goni pun terjadi. Pria yang menjadi pimpinan dari sindikat tersebut tiba-tiba mengeluarkan senjata api yang langsung diarahkan ke tubuh Bang Goni. Menyadari hal itu, Bang Juri pun lalu menutup sasaran tembak pria itu dengan salah satu tubuh dari kelima orang yang sudah dapat dilumpuhkannya. Mendengar suara letusan senjata api itu, Bang Goni pun langsung melemparkan golok yang ia pegang ke arah pria yang sedang membidik tubuhnya dengan senjata api. Setelah itu, Bang Goni pun langsung berlari ke dalam rumah tua yang menjadi tempat pertarungan tersebut untuk melarikan diri. Dan setelah masuk ke dalam rumah tua itu lebih dalam, Bang Goni mendengar beberapa kali letusan senjata api yang mana ternyata telah membuat tubuh Bang Juri roboh seketika. Dengan kelincahannya, Bang Goni pun mencari celah untuk bisa keluar dari dalam rumah tua tersebut hingga akhirnya Bang Goni pun dapat naik ke atas genteng dan melompat ke rumah sebelah lalu melarikan diri hingga akhirnya Bang Goni pun selamat dari maut yang sudah hampir mendatanginya tadi. Setelah dapat selamat dari malapetaka yang mana akhirnya menghabisi nyawa sahabatnya itu, Bang Goni pun lalu mencari tempat persembunyian yang aman dari incaran sindikat penjualan barang haram yang mengincarnya serta dari pihak berwajib yang pastinya juga sedang mencari-carinya. Berkat pertolongan dari salah satu teman baiknya, Bang Goni pun akhirnya dapat bersembunyi dengan aman sebelum akhirnya Bang Goni pun pergi ke sebuah desa di ujung kulon yang akhirnya merubah kehidupannya. Setelah beberapa hari berlalu dari kejadian yang tidak pernah disangka-sangka itu, Bang Goni pun lalu meminta temannya yang bernama Bang Ahmad untuk mengantarkan Bang Goni pulang ke rumahnya. Tapi lagi-lagi Bang Goni pun dibuat terkejut sekaligus mengelus dada ketika ia mengetahui jika rumah orang tuanya dan juga rumah yang dikontrak oleh pria pemilik barang haram itu sudah rata dengan tanah akibat kebakaran hebat yang terjadi beberapa hari setelah kejadian yang hampir merenggut nyawa Bang Goni. Beruntung, kebakaran yang menghanguskan rumah orang tua Bang Goni itu tidak memakan korban jiwa. Lu ngapain sih Bang? Hidup lu kan udah enak, punya penghasilan cukup, makan tinggal makan, kagak perlu pusing-pusing lagi. Nah lu malah pakai nyolong barang orang-orang. Itu kan orang udah mau ngabisin rumah kita Bang. Dan orang itu mau lu mati, ujar Safitri, adik kedua dari Bang Goni. Sekarang emak di mana Tri? Tanya Bang Goni yang merasa sangat bersalah kepada orang tuanya dan juga adik-adiknya. Emak ada di rumah Cinggugum. Udah deh Bang, mendingan sekarang lu pergi dah. Lu kabur jauh-jauh karena tuh orang-orang masih nyariin lu mulu, balas Safitri sambil terus menangis. Dan karena sudah merasa putus asa dan juga ada keinginan untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah menghancurkan rumah milik orang tuanya, akhirnya Bang Goni pun memilih untuk mencari guru di sebuah desa terpencil di sebuah daerah yang ada di ujung kulon. Dengan uang yang masih dimilikinya, Bang Goni pun meminta Bang Ahmad untuk mengantarkannya ke desa pasir untuk menemui seseorang yang bernama Abah Uta. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan angkutan umum, dilanjutkan dengan ojek dan harus berjalan kaki selama 3 jam untuk memasuki daerah hutan, akhirnya Bang Goni dan Bang Ahmad pun sampai di rumah Abah Uta. Satu-satunya rumah yang berada di dalam hutan itu hanya dihuni oleh keluarga Abah Uta. Tapi anehnya, setelah sampai di depan rumah Abah Uta, baik Bang Goni maupun Bang Ahmad seperti tidak melihat tanda-tanda penghuni rumah sederhana yang menurut petunjuk warga sekitaran memang benar itu adalah rumah milik Abah Uta. Karena tidak memiliki pilihan lain,
Akhirnya, Bang Goni dan Bang Ahmad pun menunggu hingga Aba Uta datang atau keluar dari rumahnya. Ketika malam tiba, di tengah suasana yang sangat sepi, Bang Goni dan Bang Ahmad pun mulai mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang berada di sekitaran rumah Aba Uta. Suasana hening malam itu pun mendadak riuh dengan datangnya suara orang yang sangat ramai, dan bersamaan dengan itu angin pun berhembus sangat kencang, dan setelah hembusan angin reda mulai muncul kabut pekat yang menutup pandangan mata keduanya. Ketika kabut menghilang, tiba-tiba saja rumah Aba Uta yang menjadi tempat Bang Goni dan Bang Ahmad berlindung dari hembusan angin kencang tadi pun tiba-tiba saja menghilang, dan kini Bang Goni dan Bang Ahmad pun seperti berada di tengah hutan lebat yang di kanan dan kirinya ditumbuhi pepohonan besar. Melihat kejadian janggal itu, Bang Goni dan Bang Ahmad pun mulai merasa ketakutan. Ya, hal ganjil yang baru mereka alami saat itu perlahan menggetarkan nyali mereka dan mengikis keberanian dua orang yang terkenal sebagai sosok yang sangat ditakuti orang-orang di daerah tempat tinggalnya itu. Sekelebat bayangan hitam yang sangat besar mulai membuat Bang Goni dan Bang Ahmad kebingungan, ditambah lagi suara tawa yang sangat menggelegar yang entah dari mana asalnya mulai membuat kedua orang yang ingin bertemu sosok Aba Uta itu gemetar ketakutan. Bang Goni dan Bang Ahmad mulai merapatkan diri ketika suara tawa dari makhluk tak kasat mata itu mulai terdengar lebih kencang dari sebelumnya. Bersamaan dengan itu, sebuah pohon besar yang ada di hadapan Bang Goni dan Bang Ahmad pun mulai bergetar, seolah-olah ada sosok makhluk besar yang sudah mengguncang pohon tersebut. Dan setelah itu, perlahan-lahan muncul sosok makhluk gaib bertubuh raksasa dengan bola mata besar merah menyala dan memiliki gigi-gigi tajam serta dua taring yang sangat panjang. Makhluk gaib bertubuh besar dengan rambut panjang yang sangat tebal serta panjang itu menatap tajam ke arah Bang Goni serta Bang Ahmad sambil tertawa terbahak-bahak. Ya, tawanya terdengar menggelegar. Dengan tubuh gemetar, Bang Ahmad pun lalu menarik lengan Bang Goni dan perlahan bergerak mundur untuk menjauhi sosok makhluk gaib yang sepertinya adalah sosok Buto. Tapi setelah dapat menjauh beberapa langkah dari sosok Buto tersebut, Bang Goni dan Bang Ahmad pun kembali dibuat gemetar ketakutan ketika tanah tempat mereka berpijak tiba-tiba saja bergetar hebat, seolah seperti ada gempa setelah kaki dari sosok makhluk bertubuh besar itu menghentakkan kakinya ke tanah. Menyadari jika mereka sedang berada dalam kondisi berbahaya, Bang Goni pun lalu memilih berlari meninggalkan tempat di mana mereka berada saat itu. Tapi Bang Ahmad yang sudah tahu tentang seluk-beluk hutan yang menjadi tempat tinggal Aba Uta itu menarik tangan Bang Goni yang sudah mulai bergerak menjauh dari tempat makhluk gaib itu berada. Bang Goni yang merasa heran dengan apa yang dilakukan Bang Ahmad pun hanya bisa pasrah ketika sosok makhluk gaib bertubuh besar dan berwajah sangat menyeramkan itu mulai mendekat ke arah mereka. Dan ketika salah satu kaki dari makhluk berwujud Buto itu terangkat hendak menginjak Bang Goni serta Bang Ahmad, tiba-tiba seorang lelaki parubaya menghentikan apa yang akan dilakukan oleh makhluk gaib tersebut. Cukup, cukup Donga. Mereka tamuku yang tidak memiliki niat jahat kepada keluargaku, ujar sosok lelaki parubaya tersebut yang tidak lain adalah sosok Aba Uta. Tanpa menjawab apa yang telah disampaikan oleh Aba Uta, sosok makhluk bertubuh besar itu pun langsung menghilang dari hadapan Bang Goni dan Bang Ahmad yang masih berdiri gemetar ketakutan. Ayo, masuk. Masuk Jang, ujar Aba Uta sambil membalikkan tubuhnya ke arah rumah yang tiba-tiba saja muncul lagi di hadapan Bang Goni serta Bang Ahmad. Terima kasih Bah, balas Bang Ahmad yang masih merasa sangat ketakutan. Setelah melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah Aba Uta, rasa takut Bang Goni maupun Bang Ahmad tiba-tiba saja menghilang. Udara hangat yang terasa setelah keduanya masuk ke dalam rumah memberikan ketenangan yang secara aneh menghilangkan segala perasaan takut yang mendalam yang tadi mereka rasakan. Kamu orang Jakarta yang waktu itu pernah menginap di sini kan ya?
Ujar Aba Uta sambil tersenyum ke arah Bang Ahmad. Betul bah, saya yang waktu itu datang bareng sama Kang Nurman, jawab Bang Ahmad sambil menganggukkan kepalanya. Aturan mah tadi ucapkan salam atuh Jang. Jadi si Donga nggak akan datang nakut-nakutin kalian. Balas Aba Uta menjelaskan sambil tertawa meledek Bang Goni dan Bang Ahmad yang memang merasa bersalah. Iya bah, ampura bah, saya gugup begitu masuk ke dalam hutan, jawab Bang Ahmad yang memang sudah merasakan ketakutan luar biasa setelah mereka melewati perbatasan kampung dengan hutan tempat tinggal Aba Uta. Di sini teh memang tempatnya orang-orang mencari ilmu kebal, tahan pukul dan juga tahan bacok. Tapi juga harus tahan dengan semua yang akan menjadi ujian. Ujar Aba Uta yang sontak membuat Bang Goni dan Bang Ahmad tertegun saling beradu pandang karena Aba Uta telah mengetahui maksud dan tujuan kedatangan mereka berdua. Kalian gak usah heran atuh Jang. Salah satu dari kalian itu hanya mengantar, dan salah satunya lagi pasti ingin berguru kepada Abah kan? Perkataan dari Aba Uta ini lagi-lagi membuat Bang Goni dan Bang Ahmad terkejut. Ya bah, bener banget. Jika Abah mengizinkan saya akan belajar ilmu kebal di sini bah. Balas Bang Goni dengan mantap. Baru kali ini ada orang yang datang dengan tujuan berbeda. Kamu siap mati, dan bagimu saat ini lebih baik mati mencari ilmu daripada mati dibunuh oleh musuh-musuhmu. Bukan begitu Jang? Tanya Aba Uta yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Bang Goni. Niat kamu sudah bulat, dan kamu akan mewarisi ilmu Abah yang belum pernah Abah turunkan kepada siapapun. Tapi ingat, kamu jangan pernah berselisih paham dengan saudara-saudaramu yang pernah belajar di tempat ini. Kalian satu guru, satu ilmu, dan tidak boleh saling mengganggu. Imbu Aba Uta yang sangat tahu dengan apa yang ada di dalam hati dan juga di dalam pikiran Bang Goni. Di sini, kamu bukan lagi menjadi murid Abah. Setelah nanti Abah mandikan kamu dengan air kelopak sari, maka kamu akan menjadi anak Abah. Dengan tanda yang akan dibuat oleh sosok makhluk gaib pendampingmu nanti. Ujar Aba Uta yang langsung disambut senyum sumringah oleh Bang Goni. Tapi semua itu tidaklah mudah Goni. Semua butuh proses. Ada banyak hal yang akan kau lalui di sini. Sakit dan sangat menyakitkan. Itulah yang akan kau rasakan di sini. Imbu Aba Uta menjelaskan lagi bagi Bang Goni. Apapun yang akan dilaluinya di tempat Aba Uta akan lebih baik dibandingkan harus menjadi buruan dan mati sia-sia di tangan pria yang telah membumi hanguskan rumah orang tuanya itu. Para penjahat kelas kakap itu tentunya tidak akan berhenti memburu Bang Goni hingga mereka mendapatkan orang yang telah membuat mereka rugi ratusan juta rupiah itu. Bang Goni yang sedikit banyak faham tentang hal tersebut dengan tekad bulat memilih untuk memperkuat diri dan akan memburu mereka setelah Bang Goni mendapatkan apa yang diinginkan dari Aba Uta. Sementara itu, Abang Ahmad yang sama sekali tidak menginginkan apapun selain mengantar Bang Goni ke rumah Aba Uta, akhirnya harus ikut belajar kepada Aba Uta karena dia sudah 2 kali datang ke rumah orang yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi tersebut. 3 hari pun berlalu dari kedatangan mereka berdua. Bang Goni dan Bang Ahmad pun sudah mulai ikut beraktivitas di kebun milik Aba Uta. Semua tampak normal dan biasa-biasa saja. Tidak ada pelajaran apapun yang didapat oleh Bang Goni maupun Bang Ahmad selain membantu Aba Uta berkebun. Apa kalian tahu hal mutlak apa yang harus dilakukan seorang anak kepada orang tuanya? Tanya Aba Uta yang tengah duduk bersila di bawah pohon besar sambil menghisap rokok kretek yang entah dari mana didapatkannya. Berbakti bah, jawab Bang Goni sambil menatap Aba Uta dalam-dalam.
Patuh, kau ini memang berbeda dari yang lain, Goni. Balas Abah Uta sambil mengepulkan asap tebal dari rokok kretek yang ada di tangannya. Amat, coba kamu naik ke atas pohon. Ujar Abah Uta meminta Bang Ahmad untuk menaiki sebuah pohon yang menjadi tempat bersandar dari Abah Uta. Dengan menganggukkan kepalanya, Bang Ahmad pun lalu berjalan menghampiri pohon tempat Abah Uta duduk bersandar itu, dan dengan perlahan Bang Ahmad pun langsung memeluk pohon besar tersebut dari arah belakang tempat Abah Uta duduk. Baru saja kaki kanannya menginjak pohon besar tersebut, tiba-tiba saja Bang Ahmad terpental ke arah semak-semak dengan sangat kencang. Padahal menurut Bang Goni maupun Bang Ahmad, tidak ada apapun di sekitaran pohon tersebut selain Abah Uta yang masih duduk bersandar di balik pohon tempat Bang Ahmad mulai memanjat. Cepat, tolong saudaramu itu dan bawa dia pulang, ujar Abah Uta sambil tersenyum ke arah Bang Goni, lalu berdiri dan pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah Abah Uta berjalan pergi meninggalkan tempat di mana mereka beristirahat tadi, tiba-tiba saja Bang Ahmad berdiri sambil memegangi bagian tubuhnya yang terasa sangat sakit sekali kala itu. Entah apa yang salah hingga Bang Ahmad harus mendapatkan hukuman yang membuat tubuhnya sakit. Salah apa gue ya, Gun ya? Tanya Bang Ahmad yang masih kebingungan dengan apa yang menimpanya. Lah, mana gue tahu. Ya kalau gue jadi lu mah, gue juga pasti langsung naik ke pohon itu, balas Bang Goni sambil menoleh ke arah pohon besar tempat Abah Uta duduk tadi. Ya kan kita udah patuh ya. Dah, masih aja salah kita, seru Bang Ahmad sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya udah, ntar aja kita tanya ke Abah. Sekarang udah hampir gelap, mending kita nyusul Abah pulang, balas Bang Goni lagi. Dan ketika dalam perjalanan pulang menuju rumah Abah Uta, tiba-tiba saja hujan besar pun turun mengguyur perkebunan milik Abah Uta yang berada di tengah hutan daerah itu. Tidak hanya hujan, tapi mendung gelap serta angin yang berhembus sangat kencang membuat suasana sore itu terasa sangat mencekam. Dan yang lebih menakutkan lagi, suara petir terdengar saling bersautan disertai dengan kilatan-kilatan cahaya yang membuat mental Bang Goni dan Bang Ahmad mulai jatuh. Karena tidak mau terjebak dalam situasi dan kondisi mencekam saat itu, Bang Goni yang merasa yakin jika dia masih hafal dengan jalan menuju ke rumah Abah Uta mengajak Bang Ahmad untuk terus berjalan di tengah guyuran hujan badai tersebut. Tapi Bang Ahmad yang merasa ragu meminta kepada Bang Goni untuk sebaiknya menunggu hujan reda terlebih dahulu agar tidak tersesat ke dalam hutan belantara. Seketika itu, perdebatan pun terjadi antara Bang Goni dan juga Bang Ahmad. Perdebatan kecil yang mulai memanas itu pun hampir membuat kedua orang sahabat itu terlibat baku hantam. Hingga akhirnya Bang Goni pun mengatakan jika Abah Uta yang tadi meminta mereka untuk segera pulang. Mat, sebelum pergi tadi, Abah itu kan udah minta gua buat nolongin lu dan ngebawa lu pulang. Apa lu kagak ingat kalau kita kudu patuh sama apa yang diminta Abah, ujar Bang Goni dengan suara lantang yang membuat Bang Ahmad diam seribu bahasa. Udah dah, udah kalau gitu kita lanjut, jawab Bang Ahmad sambil menepuk pundak Bang Goni. Maafin gua dah, Gon, sumpah gue kok ngerasa aneh tadi ya, imbu Bang Ahmad yang membuat Bang Goni terdiam. Perselisihan pun usai dengan kata maaf yang disampaikan oleh Bang Ahmad. Walaupun suasana masih mencekam, tapi kini keduanya masih merasa yakin dapat berjalan sampai ke rumah Abah Uta dengan selamat. Karena mereka sudah melepaskan ego yang ada di hati mereka masing-masing. Seperti berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ketika baru saja beberapa langkah berjalan, Bang Goni dan Bang Ahmad pun dibuat terheran-heran ketika hujan lebat yang disertai angin besar dan juga petir yang saling bersaut-sautan itu tiba-tiba saja menghilang. Cuaca kembali normal dengan matahari yang menyisakan cahaya jingga di ufuk barat kala itu. Nah, itu baru namanya patuh, Mat, ujar Abah Uta yang membuat Bang Goni dan Bang Ahmad terkejut ketika tiba-tiba saja Abah Uta sudah berdiri tepat di belakang mereka berdua.
Padahal jelas-jelas di jalan yang mereka lalui beberapa menit sebelumnya tidak ada siapapun dan masih tertutup oleh derasnya hujan. "Ayo, kita pulang," imbu Aba Uta yang langsung berjalan mendahului keduanya. Sesampainya di rumah Aba Uta, semua pun kembali berjalan normal seperti biasanya. Setelah menikmati makan malamnya, Bang Goni dan Bang Ahmad pun mulai tertidur dengan lelap. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, keadaan pun seketika berubah 180 derajat. Menurut Bang Goni, tidur nyenyaknya malam itu seketika berubah menjadi sangat menakutkan. Bang Goni yang tidur di dalam kamar bersama dengan Bang Ahmad tiba-tiba saja terbangun di dalam tempat yang sempit dan gelap. Tempatnya berada saat itu pun terasa berguncang dan perlahan bergerak-gerak, dan yang lebih menakutkan lagi, Bang Goni merasa tubuhnya menjadi kaku seolah seperti terikat kencang dalam sebuah tempat. Dan ketika Bang Goni mengedarkan pandangannya, Bang Goni pun dibuat terkejut ketika ia menyadari jika tubuhnya telah terbungkus kain putih seperti orang yang sudah meninggal. "Tolong! Tolong!" seru Bang Goni sambil meronta-ronta. Setelah menyadari jika teriakannya tidak mengubah keadaan, Bang Goni yang masih yakin jika dirinya belumlah mati mulai mencoba menenangkan diri. Saat itu, Bang Goni berpikir jika apa yang sedang dialaminya itu adalah sebuah pelajaran dari Aba Uta untuk nantinya kemudian bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang akan diturunkan kepada Bang Goni. Tapi setelah beberapa saat kemudian, apa yang tadi difikirkan Bang Goni pun sirna. Semua terasa jauh dari apa yang sebenarnya diharapkan Bang Goni saat itu. Dan semuanya mulai membuat Bang Goni merasa sangat ketakutan. Entah apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Bang Goni yang masih berada di sebuah tempat sempit dan seperti bergetar itu tiba-tiba saja mendapati 4 sosok makhluk berjubah hitam membuka kain yang menjadi penutup tempat Bang Goni berada saat itu. Dan betapa terkejutnya Bang Goni ketika menyadari jika dia saat ini sedang berada di dalam sebuah kurung batang yang tadi dibawa oleh 4 sosok makhluk berjubah hitam tersebut. Tubuh Bang Goni yang sudah terbungkus kain putih dan terikat sangat kencang pun tiba-tiba saja melayang seolah sedang diangkat oleh makhluk-makhluk berjubah hitam tanpa wajah itu dan langsung memindahkan Bang Goni ke tempat lain. Ingin rasanya Bang Goni meronta-ronta saat itu, tapi tidak sedikit pun keluar kata-kata dari dalam mulutnya. Air mata pun mulai menetes membasahi kedua mata Bang Goni saat tubuhnya masuk ke dalam sebuah lubang yang terasa sangat dingin sekali. Dan saat itu Bang Goni pun baru menyadari jika dirinya telah mati dan sedang menjalani proses pemakaman. Setelah dimasukkan ke dalam lubang yang terasa sangat dingin itu, Bang Goni yang tidak mampu berbuat apa-apa lagi pun pasrah dengan keadaannya. Tanpa meronta-ronta lagi, Bang Goni terdiam dengan kesedihan mendalam yang ia rasakan. Dan setelah lubang tempat beradanya itu tertutup, barulah Bang Goni mulai merasakan sesak nafas dan tubuhnya seolah terasa panas seperti terbakar. Semakin lama rasa panas tersebut semakin terasa menyiksa tubuhnya hingga akhirnya perlahan-lahan Bang Goni pun mulai kehilangan kesadarannya. Beberapa saat kemudian Bang Goni kembali mendapatkan kesadarannya saat kepalanya terbentur benda keras yang terasa sangat mengejutkan. Rasa sakit mulai dirasakan di sekujur tubuhnya hingga membuat Bang Goni merintih, merasakan sakit yang belum pernah dirasakan oleh Bang Goni sebelumnya. Selain merasakan rasa sakit sekujur tubuhnya, Bang Goni pun kini dibuat terkejut ketika menyadari bahwa kini telah berdiri sesosok makhluk yang sangat menyeramkan yang belum pernah ia temui dalam hidupnya. Sosok makhluk yang berupa kepala tanpa badan itu memiliki mata besar yang merah menyala. Menurut Bang Goni, besarnya bola mata dari sosok yang hampir mirip dengan sosok leak itu kurang lebih sebesar bola basket yang merah seperti bara api.
Selain itu, sosok makhluk gaib yang tidak memiliki tubuh itu memiliki dua taring panjang serta barisan gigi yang sangat tajam dan lidah bercabang yang terus menjulur keluar dengan sisa-sisa tenaganya. Bang Goni pun lalu berusaha bangkit. Ia ingin berlari menjauh dari sosok makhluk yang sangat menyeramkan itu, tapi usaha Bang Goni pun sia-sia ketika sosok makhluk gaib berwujud kepala besar tanpa tubuh itu perlahan mulai bergerak melayang ke arahnya yang hanya diam terpaku sambil terus gemetar. Setelah jarak antara tubuh Bang Goni dengan sosok makhluk menyeramkan itu semakin dekat, Bang Goni pun kembali harus merasakan tubuhnya menjadi panas seperti terbakar api. Dan ketika tubuh Bang Goni tidak lagi berjarak dengan sosok tersebut, Bang Goni kembali kehilangan kesadarannya. Beberapa saat kemudian, Bang Goni pun tersadar ketika tubuhnya sedang diseret-seret oleh sosok lelaki tua yang mengenakan pakaian compang-camping. Lelaki tua bertubuh kurus itu memiliki kekuatan luar biasa hingga Bang Goni yang memiliki tubuh lebih besar pun tidak berdaya ketika tubuhnya terus diseret dengan bagian kaki kanan yang dicengkram erat oleh sosok tersebut. Setelah lama berjalan sambil terus menyeret tubuh Bang Goni, akhirnya sosok lelaki tua itu pun berhenti menyeret tubuh Bang Goni. Sosok lelaki tua bertubuh kurus yang memiliki kekuatan cukup besar itu pun tiba-tiba saja melemparkan tubuh Bang Goni ke arah sungai yang mengalir deras. Sosok tersebut melemparkan tubuh Bang Goni seolah seperti melemparkan sebuah batang kayu kering. Sosok yang mencengkram erat kaki kanan Bang Goni itu terlihat sama sekali tidak mengeluarkan tenaga besar untuk bisa menghempaskan tubuh Bang Goni ke dalam sungai yang alirannya cukup deras tersebut. Nah, akhirnya dia melek juga, ujar Bang Ahmad, yang membuat Bang Goni sangat terkejut dan merasa sangat senang. Mustika Geni. Akhirnya ada juga muridku yang mendapatkan sosok perewangan terkuat yang pernah aku miliki itu. Ujar Aba Uta yang merasa kagum dengan kondisi Bang Goni kala itu. Bang Goni yang masih terbaring di tempat tidurnya itu merasa sangat bingung dengan serangkaian kejadian yang dialaminya. Tapi Bang Goni di sini pun juga merasa sangat senang ketika apa yang dialaminya itu ternyata hanyalah sebuah mimpi belaka. Apa yang sudah kamu alami itu bukanlah mimpi semata, Goni, tapi itu semua adalah sebuah perjalanan sukmamu untuk mendapatkan sosok makhluk gaib yang kini telah menjadi perewanganmu atau menjadi pendampingmu, seru Aba Uta yang membuat Bang Goni sangat terkejut. Kalau saja kau tidak memiliki tekad yang kuat, maka bisa saja kau akan tinggal di alam gaib yang baru saja kau datangi itu, imbu Aba Uta menjelaskan lagi. Bang Goni yang mulai merasakan ada yang lain di dalam tubuhnya pun langsung memperhatikan kedua tangannya yang terlihat berbeda saat itu. Tangan yang awalnya terlihat gempal itu kini berubah menjadi berotot dan serasa memiliki tenaga yang cukup kuat. Ada beberapa ajian yang harus kau pelajari dan harus kau pahami serta kau tirakati, Goni. Setelah menguasai ajian-ajian itu, baru kau dapat menggunakan kekuatanmu, bahkan meminta sosok Mustaka Geni langsung membantumu, ujar Aba Uta lagi. Setelah beberapa bulan tinggal di rumah Aba Uta bersama Bang Ahmad, akhirnya Bang Goni pun sampai di tahap akhir penyempurnaan ilmu kebatinan yang dimilikinya. Tapi pada tahap terakhir inilah yang merupakan tahapan paling mengerikan dari seluruh tahapan yang pernah dijalani oleh Bang Goni. Bagaimana tidak, untuk menyempurnakan ilmunya itu, Bang Goni harus mencari bayi perempuan yang mana usianya belum genap 40 hari untuk dijadikan tumbal kepada sosok Mustaka Geni. Tapi menurut Aba Uta, semua itu tergantung dari kebulatan tekad dari Bang Goni, karena tumbal yang diminta adalah untuk memanggil sosok Mustaka Geni agar datang langsung dan melakukan apa yang diinginkan oleh Bang Goni.
Seandainya tidak pun, Bang Goni pun masih dapat menggunakan ilmu-ilmu lainnya yang bersumber dari kekuatan Mustaka Geni itu sendiri. Setelah dirasa telah menguasai ilmu kebal dan juga ilmu-ilmu kebatinan lainnya, Bang Goni pun lalu diizinkan untuk kembali lagi ke tempat di mana ia berasal. Sementara itu, Bang Ahmad yang belum banyak menguasai ilmu kebatinan lalu diminta tetap tinggal di rumah Abauta sampai nanti Bang Ahmad dapat menemukan sosok yang mau jadi pendamping atau perewangannya. Sesampainya Bang Goni di Jakarta, tanpa menunda-nunda lagi, Bang Goni pun langsung mencari informasi terkait keberadaan orang-orang yang telah membuat kehidupan keluarganya sengsara. Dan setelah beberapa bulan berikutnya, Bang Goni pun akhirnya dapat menemukan sosok pria yang pernah mengontrak di rumah orang tuanya hingga akhirnya orang itu membumi hanguskan rumah keluarganya. Setelah lama mengintai, sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal sekaligus tempat penyimpanan barang haram milik pria yang juga telah lama mencari itu, Bang Goni pun lalu mencari hari baik untuk bisa menuntaskan dendamnya. Malam Selasa Kliwon yang memiliki aura mistis kental pun akhirnya di sini dipilih Bang Goni sebagai malam pembalasan dendamnya. Bang Goni yang memang memiliki ilmu bela diri mumpuni itu pun langsung menghajar 3 orang yang berada di sebuah rumah besar yang ada di pinggir jalan raya di kawasan perumahan elit yang ada di daerah Jakarta itu. Setelah melumpuhkan 3 orang yang menjadi penjaga rumah tersebut, Bang Goni tanpa sedikit pun rasa takut langsung masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah yang sangat besar. Berani-beraninya lu masuk kandang macan. Ujar pria bertubuh besar dengan kalung rantai besar di lehernya itu. Tanpa berkata apapun, Bang Goni pun langsung melesat dan menghajar pria bertubuh besar itu hingga pria tersebut tersungkur dan tidak berdaya. Tapi belum sempat Bang Goni bergerak, tiba-tiba saja bilah parang panjang yang sangat tajam menebas punggung Bang Goni yang kala itu sedang lengah. Tapi seperti menebas sebuah roda mobil, bilah parang tajam yang tepat mengenai punggung Bang Goni itu tidak sedikit pun meninggalkan bekas luka. Mendapati lawannya memiliki ilmu kebal, seorang pria bertubuh kecil dengan tubuh yang dipenuhi tato pun langsung berlari menjauhi Bang Goni yang terlihat semakin murka malam itu. Satu persatu kamar yang ada di rumah itu pun diperiksa dengan seksama oleh Bang Goni hingga akhirnya keluarlah seseorang yang wajahnya tidak asing lagi di mata Bang Goni dari sebuah kamar yang ada di lantai 2. Dengan sepucuk senjata api yang digenggamnya di sebelah kanan, pria yang pernah membakar rumah orang tua Bang Goni itu pun langsung mengancam Bang Goni dengan menodongkan senjata api tersebut tepat ke arah Bang Goni. Tapi Bang Goni yang sebelumnya sudah menyiapkan rencana matang pun langsung melemparkan sebuah pisau lipat yang sebelumnya sudah dibacakan ajian-ajian khusus hingga pisau tersebut menancap tepat di perut bagian kiri orang tersebut. Mengetahui jika musuhnya telah berhasil dilukai dari jarak jauh, tanpa memeriksa keadaan orang tersebut, Bang Goni pun langsung pergi meninggalkan rumah besar yang menjadi tempat tinggal dari musuh besarnya. Ia sangat yakin jika musuh besarnya tersebut telah tewas dan ia merasa puas karena dendamnya telah terbalas. Dan kini Bang Goni pun hidup tenang dengan juga memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Bang Untung Prasetyo ini dapat banget ya. Sekali lagi logat Betawinya dapat dan apa sih, saya suka ya, suka dari kisah-kisah dari tanah Betawi. Dan kali ini memunculkan satu tokoh yaitu Bang Goni yang merupakan seseorang yang dulunya menyimpan bara dendam, akhirnya mempelajari ilmu kanuragan lah ya kalau dalam ini di tanah Banten, di ujung kulon jadi tanah Banten, hingga akhirnya dia bisa memiliki ilmu kanuragan yang sangat hebat serta juga jin perewangan yang menempel di tubuhnya, yang mana itu semua dia lakukan untuk membalaskan dendamnya. Wah, luar biasa kisahnya Bang Untung, keren banget. Dan buat teman-teman
kisah ini pasti akan ada kelanjutannya yang mana akan mempertemukan sosok Bang Goni dengan sosok yang sudah pasti teman-teman tunggu. Dan mudah-mudahan langsung ya, mudah-mudahan cepat nih, bisa cepat lanjutannya. Dan intinya pasti akan bikin teman-teman senang semua. Dan banyak sekali hikmah ya yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ini. Jadi apabila ada hal-hal yang buruk yang tidak bagus, silahkan dibuang aja. Kita ambil hikmah-hikmah yang baik aja dalam kisah barusan ya. Salah satunya adalah kalau yang saya lihat adalah ketika kesungguhan seseorang dalam menuntut ilmu ya, itu membuahkan hasil yang bagus. Jadi memang kesungguhan dan juga keyakinan di sini. Terkait dari caranya salah atau untuk membalaskan dendam itu kan salah ya, membunuh orang itu salah intinya. Tapi di sini yang saya lihat poinnya adalah dengan kesungguhan, dengan tekad kuat, seseorang itu bisa mempelajari ilmu dengan baik hingga dalam waktu singkat bisa menguasainya. Dan yang mana di sini kok bisa ya tiba-tiba Abah Uta menjatuhkan pilihannya kepada Bang Goni yang baru dikenal sebagai penerus atau pewaris dari ilmu-ilmu yang dimilikinya. Jadi hal tersebut mungkin saja terjadi karena memang setiap orang, apalagi orang-orang seperti Abah Uta ini ya, tidak harus orang terdekatnya atau keluarganya atau muridnya, tapi bisa jadi dia melihat sesuatu di orang lain yang mana sesuatu itu tidak bisa dilihat oleh orang selain dia ya. Jadi mungkin itu sih yang saya lihat. Jadi ya tidak banyak hal-hal ini terjadi ya, karena memang seperti ilmu itu memiliki apa ya, kayak mencari sendiri tuan selanjutnya. Kalau yang saya tahu seperti itu. Tapi overall kisahnya keren banget, horornya dapet, misterinya dapet, dan semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman pecinta penikmat misteri, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat Mas Untung ditunggu lagi kisah-kisah terbarunya yang lebih keren lagi, lebih horor lagi, dan yang masih bisa menghibur kita semua. Semangat berkarya Bang Untung. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap konten-konten kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya atau tombol jempolnya. Dan boleh juga ya di-share link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung ya, atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata belum subscribe nih, yuk diklik tombol merah subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila memang berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang mengirimkan kisah, buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan kisahnya, harap bersabar ya karena memang harus melalui proses penggadapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.